Masya Allah pejuang langit. Sejak menikah dengan Alisa Subandono, Kak Dude bukan malah sepi job, tapi keberkahan datang bertubi-tubi. Ica, Kak, Ica, Ica bangun. Ica, bangun apa? Bangun, Ica. Sejak hijrah, Kak Dude selalu dipasangkan dengan istrinya di sinetron. Jadi bintang iklan bersama, semua itu rezeki dari Allah. Ini bukti bahwa siapa yang berpegang teguh di jalannya, pasti Allah cukupkan. Masya Allah. Bahkan, Kak Dude dan Kak Alisa sekarang menambah ladang rezeki dengan membangun bisnis kosmetik bersama. Masya Allah, bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Seperti dalam firman-Nya, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan mendapatkan rezeki tanpa batas. Saya masih penasaran di Pejuang Langit, gimana sih Kak Dude bisa bertemu dan berjodoh dengan Kak Alisa? Masya Allah, pasti ada kisah indah di balik takdir Allah ini. Nah, Kak Dude, mungkin mereka belum tahu nih penonton nih. Kak Dude ini waktu itu juga sama Mbak Eca tuh nggak ada yang namanya pacaran. Waktu itu prosesnya ta'aruf ya Kak Dude? Jadi begini prosesnya. Prosesnya lagi syuting. Lagi syuting? Lagi syuting. Satu judul? Satu judul. Wah, menarik. Anak belum tahu nih kayaknya. Syuting satu judul setelah sekian lama nggak ketemu. Oke. Mungkin setahun lebih lah kita nggak pernah ketemu ya. Ketemu di satu judul, Ica udah lulus S2. Oke. Dulu ketemu Ica masih anak-anak gitu ya. Maksudnya pas ketemu lagi dia kok udah berubah, udah dewasa, pemikiran. Ajak ngobrol kok ini udah jadi wanita dewasa nih gitu. Tiba-tiba kok di hati ini kayak wah kayaknya kalau istrinya Alisa kayaknya cocok juga nih hati gitu ya. Karena di situ Nov ada kayak rasa di hati tuh kayak ada panggilan gitu kayak. Atau mungkin itu jodoh ya Allah. Iya. Saat syuting itulah kakak bilang di tempat syuting lagi break kakak bilang Ica umurnya berapa? 21 Kak. Wah 21. Ica punya pikiran nikah muda nggak? Wah. Anggap Anov Mbak Eca nih ya. Kerudungnya miring Nov. Nikah muda, Ica bingung tuh. Nikah muda, maksudnya apa nih Kak? Kan manggilnya kakak juga kan? Iya. Kalau Ica punya pikiran nikah muda, ini kakak terus terang aja nih, kakak bilang. Baik. Kakak mau punya hubungan yang serius. Wah. Itu kayak dia juga bingung tuh ya. Heeh. Kok tiba-tiba ngomong gini gitu kan? Tapi kakak bilang gini, kan kita udah kenal lama. Baik. Keluarga kita udah kenal. Syuting udah bareng, karakter Ica kakak udah tahu, kita udah saling tahu lah. Baik. Jadi penyesuaian nggak terlalu sulit gitu kan. Betul. Mau nggak? Kalaupun nggak mau, nggak ada paksaan gitu ya, nggak ada masalah lah. Tapi kalau Ica mau, kakak nggak mau pacaran nih, saya bilang. Baik. Maunya langsung ngomong sama orang tua Ica, sama ayah Ica. Masya Allah. Ica kasih waktu ya, Ica minta waktu dulu dia. Oke, terserah senyamannya Ica deh. Baik. Udah tuh minta waktu kan. Sambil syuting juga, jadi syuting bareng. Tapi pertanyaan itu belum ada jawaban. Baik. Mungkin jawabannya berapa minggu lah waktu itu ya. 1 bulan lah mungkin ya kira-kira. Baru dijawab dia mau. Itu pun by phone. Masya Allah. Di situ pun kakak udah siap. Kalau dia tolak, ya udah. Berarti bukan jodoh kan. Baik. Dia bilang dia mau. Berapa hari kemudian kakak ketemu sama ayahnya. Wah. Om. Saya udah ngomong ya Om. Kalau Om izinin saya mau melangkah lebih. Iya. Kalau anak saya udah ini ya silahkan. Ya udah kan orang tuanya udah ngasih. Nah di situ setelah itu sambil syuting, sambil nyari gedung, sambil nyari baju, sambil ngatur undangan. Pas hari selesai syuting, lamaran besoknya kita. Masya Allah. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bilang, memilih jodoh itu harus selektif, gak sembarangan, karena jodoh adalah bagian dari takdir yang harus diperjuangkan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 26. Lelaki yang baik dan taat kepada Allah akan memilih wanita yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu indah aturan Allah dalam menyatukan hati-hati yang beriman. Kan yang Anov tahu itu, Kak Dude ini biasanya kalau main sinetron atau main film dan segala macam itu biasanya si istrinya tuh Mbak Ica gitu loh. Betul. Itu memang datang dari si pemberi kerja atau memang dari Kak Dude? Baik, jadi pertama dari sejak nikah, satu perubahan besar itu kan Ica pertama kali pakai jilbab itu saat akad nikah. Wah, Masya Allah. Itu hari pertama dia pakai jilbab kan. Kemudian setelah menikah, yang luar biasa tuh kayak Allah memberikan rezeki bersama itu di luar dugaan kita. Baik.
iklan, sinetron, bareng terus ya, brand ambassador lah segala macam banyak. Sampai hari ini sebenarnya. Kemudian apakah dari kakak nih, pokoknya kalau main harus sama Ica? Enggak. Oh enggak, justru enggak? Enggak, jadi ada beberapa sinetron pasangannya bukan Ica. Baik. Sekarang ada syuting film juga pasangannya bukan Ica, Baik. gitu kan. Jadi sebenarnya lawan main siapapun tuh nggak ada masalah. Ya. Yang penting karya kita buat sebaik mungkin sampai nilainya ke penonton ya, dan ya kita saling nyaman lah untuk berakting segala macam. Jadi nggak ada yang pokoknya harus sama istri, nggak seperti itu. Pejuang Langit, Kak Dude adalah salah satu penggagas kajian musyawarah di awal 2010. Berawal dari niat sederhana, sekedar ngobrol dengan Ustadz, dari restoran ke restoran, dari rumah ke rumah, hingga Allah luaskan jalannya. Komunitas ini kian dipenuhi sosok-sosok artis yang ingin belajar dan mendalami agama. Berawal dari tempat rumah tiap orang tadinya, kita rolling tuh. Minggu ini di rumah Dimas, minggu depan di rumahnya Rio, minggu depan di rumahnya Wisnu gitu ya. Akhirnya karena banyak yang pengen ikut, nggak ketampung kalau di rumah. Memang begini, musyawarah ini kan mayoritas memang teman-teman yang ada di dunia seni, ya, entertain. Kemudian pada saat syuting ajak si A, ajak si B, mau gitu. Awalnya cuma ngajak, yuk kita kumpul, tapi sampai dengerin Ustadz ceramah. Setelah itu kita ajak makan-makan, gitu kan. Akhirnya memang antusiasnya cukup besar. Akhirnya karena tempat udah nggak nampung di rumah, akhirnya kita coba cari ballroom di hotel. Nah, ballroom cukup besar, lama lah kita. Akhirnya sekarang, alhamdulillah Allah izinkan, musyawarah punya rumah Quran. Alhamdulillah. Nah, di rumah Quran itu kita bikinlah, jadi ada aulanya. Nah, kajian rutinnya di situ sekarang. Pejuang Langit, bersahabat dan berkumpul dengan orang soleh merupakan nikmat yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu yang Kak Dude lakukan agar tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pejuang Langit, kalau kata guru saya, bagi yang berhijrah harus selalu diiringi dengan doa kepada Allah agar tetap istiqomah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, hati manusia itu di tangan Allah yang maha membolak-balikan hati. Makanya perlu memohon kepada Allah agar selalu istiqomah. Sesungguhnya hati keturunan Adam seluruhnya berada di antara dua jemari Ar-Rahman yang maha pengasih. Laksana satu hati, dia bolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Kemudian beliau berdoa, "Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Nah, jadi dulu awal mula tuh Kak Dude mulai memutuskan untuk berhijrah. Itu apa sih titiknya? Kok memutuskan untuk berhijrah itu? Tapi ada satu momen di mana satu hari menemukan buku. Buku itu kakak temukannya waktu masuk kuliah. Jadi sebelum syuting itu udah menemukan buku judulnya Hidup Sesudah Mati. Karangan Ustadz B. Arifin namanya. Covernya warna hijau, cukup tebal segini bukunya. Itu buku punya papa. Menemukan itu di lemari buku papa. Dari semua buku papa, ini kok bukunya agak serem nih kalau judulnya Hidup Sesudah Mati. Apa nih kan? Izin dulu sama papa, "Pak, boleh nggak baca buku itu?" Bagus tuh, baca aja kata papa kan. Baca halaman 1, 2, 3. Wah, jadi awal bab 1 aja udah masalah sakaratul maut gimana, kematian itu seperti apa. Wah, itu langsung takut tuh, Nov. Bab 2, bab 3, nah diceritakan tentang bagaimana malam pertama di alam kubur, apa yang terjadi pada saat nanti setelah kiamat dan sebagainya. Nah, Pejuang Langit, Masya Allah, luar biasa ya. Hanya dengan membaca tentang kematian, jalan hidup Kak Dude bisa berubah total. Pantas saja, Nabi SAW berwasiat untuk selalu mempersiapkan kematian. Suatu hari, sahabat Nabi Al-Bara sedang bersama para sahabat lainnya dan Rasulullah SAW di sebuah makam. Nabi duduk di samping makam itu, lalu menangis hingga air mata beliau membasahi tanah. Lalu beliau bersabda, "Bersiaplah untuk kematian." Masya Allah, begitu menggetarkan hati. Dari sinilah Kak Dude semakin rajin membaca buku-buku Islami, sampai akhirnya jalan hidupnya berubah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hidayah itu memang hadiah terindah Pejuang Langit. Kak Dude sekarang
udah eksis di dunia entertain tuh udah lama. Alhamdulillah. Nah, gimana tuh Kak Dude caranya memaintain itu, mengkontrol yang namanya dunia entertain itu kan macam-macam godaannya. Sudut pandang yang kakak ambil di entertain itu adalah ini adalah profesi, pekerjaan yang dilakukan demi mencari nafkah yang halal. Iya. Ya kan? Mau ada dampak buruknya pasti ada. Betul. Jadi entertain ini kalau kakak memandang sebuah profesi aja. Iya, iya. Datang, kita dikontrak, kerja, jalanin amanah, selesai, beres urusan Beres, kita ya, gitu ya, ya. ya. Yang buruk nggak usah diambil. Baik. Ya, yang baiknya kita jalankan. Oke. Pejuang Langit, Kak Dude bilang, proses hijrah itu panjang dan terus berlanjut. Menyimbangkan dunia dan akhirat harus berlandaskan kemauan diri sendiri. Masya Allah. Karena hijrahnya bertahap, alhamdulillah karir di dunia sinetron tetap berjalan tanpa pengaruh besar. Namun tentu, Kak Dude tetap menjaga batasan, baik dalam memerankan peran di sinetron maupun saat membintangi iklan. Pejuang Langit, semoga kisah Kak Dude Harlino menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Saya Anov Prabowo izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah dahsyat jalur langit lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.